Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan meneruskan tema kita di hari ini, mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kita akan berbicara tentang Abu Ala al-Maududi. Ya, jadi satu tokoh yang luar biasa di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam di S2 Manajemen Keuangan Syariah pasca sarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah siapa sebenarnya Abu Ala al-Maududi ini, lalu kemudian bagaimana perannya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Abu A'la al-Maududi ya, ini ya Syed Abu A'la al-Maududi dilahirkan di Aurangabad, Deccan, kini Maharashtra pada tanggal 25 September 1903 dari sebuah keluarga terhormat di Delhi. Keluarga Maududi dekat dengan istana Mughal, terutama selama pemerintahan terakhir Bahadur Shah Zafar. Keluarga tersebut amat menderita ketika Delhi diduduki Inggris pada 1858. Nasib mereka juga berbalik seiring dengan ditekannya kekuatan Islam di anak benua India ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, Ahmad Hasan, ayahnya Maududi, sangat menyukai tasawuf. Ia berhasil menciptakan kondisi yang sangat religius dan zuhud bagi pendidikan anak-anaknya. Ia berupaya membesarkan anak-anaknya dalam kultur syarif. Karenanya sistem pendidikan yang diterapkan cenderung klasik. Dalam sistem ini tidak ada pelajaran bahasa Inggris dan modern, yang ada hanya bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Karena itu Maududi jadi ahli bahasa Arab pada usia muda. Pada usia 11 tahun Maududi masuk sekolah di Aurangabad. Di sini ia mendapatkan pelajaran modern. Namun 5 tahun kemudian ia terpaksa meninggalkan sekolah formalnya setelah ayahnya sakit keras dan kemudian wafat. Yang menarik pada saat itu Maududi kurang menaruh minat pada soal-soal agama. Ia hanya suka pada politik, karenanya Maududi tidak pernah mengakui dirinya sebagai seorang alim. Kebanyakan biografi Maududi hanya menyebut dirinya sebagai jurnalis yang belajar agama sendiri. Semangat nasionalisme Indianya tumbuh subur. Dalam beberapa karya ia memuji pimpinan Partai Kongres, khususnya Mahatma Gandhi dan Madan Mohan Malatia ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada 1919 dia ke Jubalpur untuk bekerja di mingguan Partai Pro Kongres yang bernama Taj. Di sini dia jadi sepenuhnya aktif dalam gerakan khilafah serta aktif mobilisasi kaum muslimin untuk mendukung Partai Kongres. Kemudian Maududi kembali ke Delhi dan berkenalan dengan pemimpin penting khilafah seperti Muhammad Ali. Bersamanya Maududi menerbitkan surat kabar nasionalisme Hamdad, namun itu tidak lama. Selama itulah pandangan politik Maududi kian religius. Dia bergabung dengan Tahrik al-Hijrah, gerakan hijrah yang mendorong kaum muslimin India untuk meninggalkan India ke Afghanistan yang dianggap sebagai dar Islam, negeri Islam. Pada 1921, Maududi berkenalan dengan pemimpin Jamiati Ulama Hind, masyarakat ulama India. Ulama Jamiat yang terkesan dengan bakat Maududi kemudian menarik Maududi sebagai editor surat kabar resmi mereka, Muslim. Hingga 1924 Maududi bekerja sebagai editor Muslim. Disinilah Maududi menjadi lebih mengetahui kesadaran politik kaum muslimin dan jadi aktif dalam urusan agamanya. Namun saat itu tulisan-tulisannya belum juga mengarah pada kebangkitan Islam. Di Delhi, Maududi memiliki peluang untuk terus belajar dan menumbuhkan minat intelektualnya. Ia belajar bahasa Inggris dan membaca karya-karya Barat, Jamiat, mendorong untuk mengenyam pendidikan formal agama. Dia memulai Dar Nizami, sebuah silabus pendidikan agama yang populer di sekolah agama Asia Selatan sejak abad ke-18. Pada 1926, ia menerima sertifikat pendidikan agama dan jadi ulama. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, Maududi adalah penggagas awal ekonomi Islam yang mencoba menampilkan Islam sebagai jalan hidup yang sempurna. Gerakan untuk menegakkan doktrin ekonomi Islam ia lakukan pada dekade-dekade sebelum pemisahan India-Pakistan. Dekade ini adalah dekade semakin banyak orang Muslim yang berpola barat dari busana hingga ekonomi. Banyak cendekiawan Muslim melihat hilangnya identitas budaya ini sebagai ancaman bagi masa depan peradaban Islam. Sebagai bagian dari tanggapan lebih luas terhadap ancaman ini, mereka berupaya menegakkan disiplin-disiplin Islam seperti disiplin ekonomi. Nah, menurut Maududi, ekonomi Islam itu pertama adalah wahana untuk menegakkan kembali keutamaan Islam dalam kehidupan kaum muslimin. Kedua adalah wahana bagi perubahan ekonomi mendasar. Jadi luar biasa. Menurut Maududi, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sosialisme dalam hal proteksi pasar. Berbeda pula dengan kapitalisme dalam hal menekan penanaman norma kejujuran, keadilan, persaudaraan, dan altruisme atau mementingkan kepentingan orang lain.
dan berbeda dengan sosialisme dan kapitalisme dalam hal melarang bunga dan mendesak pelaksanaan skema restribusi tradisional Islam, terutama zakat. Akan tapi tidak melakukan upaya sistematis untuk menjelaskan bagaimana elemen-elemen ekonomi Islam saling berinteraksi. Dia juga tidak berpikir serius tentang agenda-agenda yang dapat dikerjakan. Jadi pada dasarnya kalau kita perhatikan, Maududi ini adalah merupakan tokoh yang menggebrak kira-kira awal-awal kebangkitan ekonomi Islam. Yang kemudian kalau kita perhatikan setelahnya lahirlah Bakir Sadar, lahirlah banyak tokoh-tokoh ekonomi Islam lainnya. Jadi di awal-awal abad ini, di mana Maududi sangat berperan mengembalikan semangat itu kira-kira dalam ekonomi Islam kontemporer hari ini. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Maududi betul orang mengatakan kalau bicara Maududi orang lebih sering ingat tentang politik karena memang dia seorang jurnalis yang kemudian pada akhirnya dia mampu memanfaatkan momentum itu dan mengajak umat untuk kembali pada ekonomi Islam, yaitu ekonomi yang untuk menegakkan kembali keutamaan Islam dalam kehidupan kaum muslimin sebagai wahana bagi perubahan ekonomi yang sangat mendasar. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, sudah sampai kita pada saatnya kita bicara tentang masuk pada tokoh pemikiran ekonomi Islam di zaman kontemporer di hari ini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan kembali atau